Halo semuanya, di video ini saya membuat pengembangan game puzzle dari contoh yang saya buat pada tutorial sebelumnya. Nah, sebelum lanjut saya akan review dulu sedikit ya. Jadi sebelumnya di sini saya membuat game puzzle dengan konsep mencocokkan gambar berdasarkan bentuknya. Dan di sini saya beri nama Fruit Puzzle versi 1. Nah, kemudian di versi yang kedua ini, setiap gambar saya tambahkan background dengan bentuk kotak rounded seperti ini. Dan pada target objeknya, saya buat bentuknya sama. Jadi nanti semua gambar dapat di-drop secara bebas di semua target yang ada, selama targetnya masih kosong. Dan ini bisa langsung dipindah-pindah seperti ini ya. Ya, kecuali misalnya sudah diisi dengan gambar, tidak bisa lagi diisi dengan gambar lainnya. Nah, beda dengan konsep yang sebelumnya, ya di sini gambar hanya bisa di-drop ke target yang sudah ditentukan berdasarkan bentuknya. Jadi nanti tidak bisa lagi di-drop secara bebas ke target yang lain. Hanya ke satu target saja dengan bentuk yang sama. Begitu gambar di-drop, nanti akan langsung mendapatkan skor dan gambar tidak bisa lagi dipindahkan. Nah, sedangkan di versi yang kedua, saya buat gambar bisa dikeluarkan lagi, dipindahkan secara bebas, dan diisi dengan gambar lainnya. Nah, seperti ini ya. Akan tetapi di sini tidak langsung mendapatkan skor ya. Nanti untuk mendapatkan skor, klik button submit di bawahnya. Dan ini button submit belum aktif karena belum semuanya terisi dengan gambar. Jadi di sini saya akan isi dulu semuanya. Setelah itu baru button submitnya aktif. Klik button submit, nanti akan muncul tanda benar kalau misalnya gambarnya sesuai dengan namanya. Dan begitu pula sebaliknya ya. Ada tanda salah kalau misalnya gambarnya tidak sesuai. Nah, di sini ada penambahan skor. Saya buat di sini satu gambar skornya 25. Nah, setelah klik button submit, button kembali tidak aktif, dan gambar tidak bisa digeser atau dipindahkan. Nah, untuk bisa mengulang ya kita klik button reset, sama seperti yang contoh ini. Nah, di contoh sebelumnya saya buat button reset untuk mengulang kembali ke posisi awal. Akan tetapi di versi yang kedua, saya buat sistemnya random. Jadi begitu di-reset kembali ke posisi awal, nanti posisi gambar dan nama gambarnya akan diacak penempatannya. Nah, di sini saya akan coba isi dengan gambar yang lain ya. Nah, seperti ini. Ini tidak harus di-submit ya, jadi bisa langsung di-reset asalkan semua target drop-nya ini diisi dengan gambar. Reset, nanti akan diacak kembali nama dan posisi gambarnya. Dan satu lagi, ketika misalnya gambar itu di-drag, di sini saya tambahkan efek glow, yang tujuannya untuk memberikan highlight, ya, untuk mempertegas bahwa objek ini yang dipilih itu ya. Dan pada saat nanti di-submit, kalau misalnya gambar itu benar atau salah juga, saya tampilkan efek glow. Ya, ini untuk mempertegas saja bahwa gambar ini benar dan gambar ini salah, seperti itu. Nah, bagaimana prosesnya? Silakan bisa mengikuti. Kalau kalian mengikuti contoh saya yang sebelumnya, bisa menggunakan contoh project itu untuk dilanjutkan ke versi yang kedua seperti ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan desain beserta pengaturan objeknya masing-masing. Nanti silakan bisa menyiapkan desain masing-masing ya. Yang pasti nanti objek yang akan diberikan perintah drag and drop itu dijadikan simbol movie clip. Ya, untuk button juga pastikan jadi objek dengan simbol button. Nah, untuk gambar buah di sini karena ada penambahan background, nanti backgroundnya itu dijadikan satu di dalam movie clip. Jadi masuk ke dalam movie clip gambar buah itu, nanti di dalam movie clipnya itu ditambahkan background. Nah, di sini saya pisahkan layernya ya, layer gambar buah dan layer background kotaknya ini. Nah, kemudian yang di bawahnya yang menjadi objek target drop gambar buah ini juga dijadikan movie clip ya. Pastikan nanti objek target dropnya ini berupa movie clip. Dan di bawahnya
dynamic text dengan pengaturan yang sama seperti biasanya. Nah, kemudian ini kita copy ya. Nah, ini saya copy seperti biasa. Ini tidak perlu kita duplikat simbol karena bentuknya sama. Beda dengan gambar buah di atasnya ini yang perlu kita duplikat simbol karena ada gambar yang berbeda-beda. Ini kita copy seperti biasa. Saya pakai kombinasi keyboard Shift plus Alt ya untuk proses copy paste seperti ini. Oke, pastikan posisinya presisi ya. Nah, selanjutnya untuk gambar buah yang di atasnya ini masih sama seperti contoh sebelumnya. Kita berikan instant name dengan nama langsung ya. Ini strawberry, pear, apple, lemon ya. Di bagian propertiesnya perhatikan ya. Nah, untuk bagian bawahnya, kalau di contoh sebelumnya, di sini saya berikan tambahan nama drop underscore ya. Drop underscore nama buah ya, seperti ini. Drop apple, drop lemon, drop pear, dan seterusnya. Di contoh yang versi kedua ini, kita kembali menggunakan penomoran di bagian penamaan instant name-nya ya. Jadi sama seperti pada button opsi untuk kuis pilihan ganda, kita berikan penomoran 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini saya berikan instant name drop object. Drop buah sajalah itu ya, biar gampang. Drop buah, seperti itu ya. Drop buah, di sini saya copy dulu. Drop buah, kemudian di belakangnya kita berikan penomoran 1 ya. Karena nanti di sini kita akan registrasi sebagai elemen array ya. Nah, drop buah 1 untuk yang paling kiri ya. Kemudian di sebelahnya drop buah 2. Dan begitu seterusnya. Drop buah 3 dan ini drop buah 4. Nah, kemudian untuk dynamic text-nya juga sama karena nanti di sini akan menampilkan nama buah dari objek yang di atasnya ini ya. Jadi di sini saya akan buat instant name-nya txt nama. Ya, txt nama. Saya berikan penomoran juga ya. Nah, jadi kita berikan penomoran txt nama 1 yang di sini txt nama 2. Ini nama 3 dan ini nama 4. Ya. Jadi dari kiri penomorannya 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Nah, itu set di bagian awal ya, khusus di bagian objek yang menjadi target drop gambar buahnya ini. Nah, untuk yang lain-lain itu masih sama ya. Untuk button reset, button submit, di sini saya pakai instannya button sub ya. Oke, itu untuk pengaturan di awal. Nanti selebihnya untuk desain silahkan dikemas dengan versi sendiri ya. Nah, selanjutnya kita fokus dengan action script ya. Silakan buat layer action dan kembali buka panel action script-nya. Nah, di sini saya buat dulu deklarasi variabelnya ya. Jadi untuk action-nya itu masih sama seperti contoh sebelumnya. Nanti kita akan nambah variabel untuk tipe data array lebih banyak lagi. Dan masih juga menggunakan perulangan ya. Kemudian di bagian drag and drop-nya kita akan buat sedikit berbeda dari yang contoh sebelumnya. Oke, kita fokus dulu. Di sini saya akan buat dulu variabelnya ya. Untuk tipe data array di sini ada nama buah, kemudian drop object, lalu ada isi target, kemudian field text, kemudian ada notif, lalu post X dan post Y untuk mencatatkan koordinat awal objek. Ini tipe datanya array.
Oke, ini nama buah untuk menampung instance name gambar buah, kemudian drop object untuk instance name target drop objeknya, kemudian isi target nanti untuk menyimpan nama-nama buah ya ketika sudah di drop itu. Kemudian fill text untuk instance name dari fill textnya ya yang di paling bawah ini. Kemudian notif untuk menampung pop-up notifikasi, post X, post Y untuk koordinat awal. Kemudian lanjut variabel untuk tipe data integer. Di sini saya buat sama A, B, C, D. Ini untuk perulangan ya. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan kita bisa menggunakan satu variabel untuk dipakai di semua perulangan ya. Tetapi di sini agar tidak bingung nanti untuk mengkoreksi atau misalnya melakukan perubahan pada perulangan, biar kita bisa tahu ini perulangan untuk bagian mana itu ya, kita bisa bedakan berdasarkan variabelnya. Kemudian di sini variabel score, dan karena nanti ada fungsi random atau acak, nanti saya akan tambahkan di sini variabel dengan nama acak untuk tipe data integer. Kemudian di bawahnya satu variabel untuk hasil acak dengan tipe data movie clip. Ya, ini khusus untuk mengacak objek movie clip. Ya, movie clip gambar-gambar buah ini. Kemudian kita buat variabel untuk tipe data boolean. Di sini ada status objek. Ini sebagai acuan pada saat drag and drop ya. Objek, kemudian status target gitu ya. Ini tipe datanya boolean. Nanti variabel ini akan kita berikan nilai true atau false itu ya. Nah, ini untuk deklarasi di awal ya. Kemudian di bawahnya kita langsung berikan elemen untuk variabel tipe data array-nya ini. Untuk nama buah kita isi dengan instance name dari gambar buah yang di atas ini ya. Nah, ini ada, saya buat apple, kemudian lemon, kemudian strawberry, lalu pear. Nanti pastikan instance name-nya sesuai ya. Kemudian untuk array drop object, ini instance name dari target drop objeknya. Ini ada drop buah 1, 2, 3, dan 4 ya. Drop buah 1, 2, 3, kemudian 4. Lalu di bawahnya fill text untuk fill text dinamik ya, dynamic text yang di bawahnya ini. Ini ada txt nama, txt nama 1, nama 2, kemudian nama 3, nama 4. Kemudian untuk notif, nah notif di sini belum ada objeknya ya. Nah, ini untuk sementara saya kosongkan dulu. Nanti belakangan begitu kita tambahkan objeknya baru kita isikan ya, karena belum ada instance name-nya juga. Kemudian kita masukkan isi target. Nah, isi target ini kita berikan dia sebagai array kosong ya. Nanti ini akan kita isi pada saat objek itu di drop, nanti akan berisi nama-nama dari nama buahnya ini ya.
Kemudian kita masukkan pos X dan pos Y. Nah, ini fungsinya sama seperti pada tutorial sebelumnya, itu mencatat koordinat awal dari objek gambar buah. Karena nanti ada perintah reset, jadi biar bisa kembali ke posisi semula ya. Dan untuk proses random juga. Kemudian di bawahnya, jangan lupa skor kita berikan nilai 0. Dan kita langsung tampilkan di dynamic text untuk skornya ya. Di sini saya berikan instance name-nya hasil score.text. Kita convert ke string untuk variabel score. Nah, untuk sementara ini dulu yang saya buat di bagian awal. Jangan lupa di save dan kita coba tes movie. Ya, pastikan setiap penambahan script di test movie ya, agar mengetahui nanti apakah ada error atau tidak. Dan selanjutnya kita tambahkan di bawahnya untuk menambahkan event. Ya, menambahkan event ke objek gambar-gambar buah ini. Kemudian sekaligus mencatatkan koordinat awal. Kita langsung gunakan for variabel a mulai dari 0, kemudian a kurang dari nama buah dot length, kemudian a plus plus. Di sini kita langsung tambahkan nama buah pada indeks ke A. Kita tambahkan event listener mouse event dot mouse down. Saya buat nama function yang sama di sini, drag buah. Ini saya copy. Nama buah pada indeks yang ke A, di bawahnya mouse up. Mouse up ini drop. Nah, ini sama seperti pada contoh tutorial sebelumnya. Hanya saja di sini saya gabung ya dalam satu perulangan untuk penambahan event dan pencatatan koordinat awal. Jadi di sini langsung masukkan di bawahnya pos X pada indeks yang ke A. Ini kita beri nama buah pada indeks yang ke A.X. Kemudian ini untuk yang koordinat Y. Oke, kemudian di bawahnya kita langsung berikan nilai kosong ya, atau 0 pada variabel isi target ya, variabel array ini, isi target ini, agar nanti bisa dijadikan acuan ya. Ini nanti akan menjadi acuan isi target, kita beri nilai 0. Nah, ini akan dipakai pada saat perintah hit test object. Ya, ini memastikan bahwa array isi target itu benar-benar kosong gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut di bawahnya ya. Masih dengan penggunaan perulangan juga ya. Saya akan gunakan kembali variabel A dalam perulangan. Kali ini untuk mengacak dulu ya. Jadi di awal kita langsung berikan perintah random ya. Di sini kita buat function dengan nama random buah.
Nah, kenapa kita buat function? Jadi nanti selain dijalankan secara langsung, perintah randomnya ini nanti akan kita letakkan dalam button reset juga ya. Biar nanti setiap klik button reset, perintah random akan dijalankan. Kemudian dalam function random kita buat perulangan. Saya akan gunakan variabel a, dan di sini saya akan balik kondisinya ya. Kalau biasanya kita gunakan nilai 0, ya kalau menggunakan array. Nah, di sini kita akan balik sekarang kita gunakan jumlah data dalam array. Ya, di sini acuannya adalah nama buah. Jadi jumlah data dalam array nama buah akan kita taruh di bagian awal ya. Kita berikan nilai awalnya berdasarkan jumlah data dalam array nama buah. Nama buah dot length min 1. Kenapa min 1? Ini agar sama dengan perhitungan indeks dalam array. Kemudian A di sini batasan perulangannya tidak lagi kurang dari ya, tapi lebih dari. Nah, lebih dari di sini min 1 ya. Kenapa min 1? Karena kalau kita pakai nilai 0 nanti indeks yang pertama tidak akan terbaca. Dan karena ini terbalik ya, tidak lagi menggunakan increment tapi decrement. Jadinya A min min. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya balik ya. Nah, kenapa saya balik seperti ini kondisinya? Karena di sini saya akan menerapkan metode random atau acak dengan algoritma Fisher-Yates Shuffle, di mana metode ini mengacak angka dari belakang ya, mengacak angka indeks dalam array itu dari belakang. Di sini saya akan masukkan variabel acak, kemudian kita beri nilai perhitungan math floor, kemudian math random, kemudian dikali nilai yang ke A. Nah, nilai ke A ini ya jumlah data dalam array nama buah ya. Kemudian di bawahnya kita buat rumusan yang saling tukar-menukar ya, dengan nilai hasil acak. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas dalam tutorial random quiz ya. Jadi random quiz pilihan ganda, nanti bisa kalian simak di sana pembahasannya lebih lanjut ya. Nah, di sini nama buah pada indeks yang ke acak. Kemudian di bawahnya nama buah pada indeks yang ke acak. Pada indeks acak di sini kita berikan nama buah pada indeks yang ke A. Kemudian di bawahnya nama buah pada indeks yang ke A, kita beri nilai lagi pada variabel hasil acak. Oke, saya cek dulu di sini agar tidak ada kesalahan. Kemudian kita coba langsung tampilkan teks yang menjadi nama buah ini ya. Jadi nama-nama buah ini, instant name pada movie clip nama buah ini akan kita langsung tampilkan dalam teks dinamik yang di bawah ini ya. Nah, ini ada dalam array fill text ya. Jadi kita langsung arahkan di bawahnya fill text pada indeks yang ke A dot text, kita beri nilai nama buah pada indeks yang ke A dot name. Nah, name ini nanti akan menerjemahkan atau mengambil nama dari instant name objek yang diacak ini ya. Oke, kita langsung saja ya. Di sini saya akan matikan dulu event drag and dropnya karena belum ada functionnya. Jadi biar tidak error ya. Save dan test movie.
Nah, ini kenapa belum muncul? Harusnya sudah muncul ya. Nah, function random buah ini belum dijalankan ya. Jadi di sini di atasnya langsung kita berikan random buah kurung buka tutup. Nah, ini perintah untuk menjalankan langsung. Ya, seperti ini ya. Saya akan coba tes mopi lagi. Nah, jadi posisi namanya sudah pindah-pindah ya. Setiap kali dijalankan atau nanti setiap kali klik button reset. Oke, untuk nama buah sudah bisa diacak. Nah, kemudian sekarang ke objek buahnya ya. Di bawahnya kita tambahkan ya nama buah pada indeks yang ke A dot X ya, koordinat X-nya kita beri nilai pos X pada indeks yang ke A. Jadi ini yang diacak juga nama-nama buahnya. Koordinatnya tetap, tetapi nanti namanya yang akan diacak, sehingga nanti objeknya akan berpindah-pindah. Jadi koordinatnya tetap, hanya dia bertukar posisi ya. Jadi bertukar koordinat itu istilahnya. Nah, nama buah yang pada indeks yang ke A, ini untuk koordinat Y. Nah, seperti itu. Oke. Di save dan tes mopi. Nah, saya akan tes mopi lagi. Nah, dia sudah berpindah-pindah ya. Nah, oke. Jadi objek nama buah dan teks di bawahnya sudah bertukar-tukar posisi. Oke, bagian random sudah selesai. Tinggal selanjutnya kita tambahkan function drag and drop-nya ini. Nah, ini saya aktifkan dulu ya. Lalu di bawahnya kita buat function dengan nama drag buah dengan parameter mouse event. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, mouse event dot target. Kita berikan perintah start drag. Ini saya copy ya. Jadi karena nanti akan sering mengetikkan mouse event dot target. Kemudian di bawahnya kita langsung berikan pengaturan set child index. This set child index, jadi agar objek yang di drag itu selalu menempati posisi teratas agar fungsi hit testnya itu bisa bekerja ya. This num children min 1. Kemudian lanjut di bawahnya kita tambahkan function drop buah dengan parameter mouse event. Di sini sama juga mouse event target. Kita berikan perintah stop drag. Nah, begitu di drop, di sini kita berikan perintah untuk mengecek target objek yang menjadi tempat dropnya ya. Nah, jadi target drop objeknya di sini kita jadikan sebagai acuan. Ini ada di dalam array drop object. Nah, bisa juga nanti menggunakan nama buah sebagai acuan batasan dalam perulangan ya. Jadi kita buat perulangan for. Di sini saya akan gunakan variabel C. Dimulai dari 0, kemudian C kurang dari, saya akan pakai array drop object ya. Array drop object dot length. Nah, ini bisa juga menggunakan nama buah ya, karena jumlah elemennya sama-sama berjumlah 4. Saya pakai drop object karena biar gampang mengenali, karena di sini function drop buahnya ya. Kemudian C++. Nah, di sini kita buat
struktur kondisional, struktur percabangan, jika objek yang di drag ini bersinggungan dengan yang mana? Dengan elemen yang ada di dalam array drop object. Ya, jadi di sini kita ketikkan drop object pada indeks yang ke C. Nah, sementara seperti ini dulu. Kita langsung arahkan objek yang di drop itu pada koordinat X-nya, dia mengambil koordinat dari elemen pada array drop object. Nah, pada indeks yang ke C dot X. Kemudian koordinat Y-nya juga drop object indeks yang ke C dot Y. Oke, kita save dan test movie. Nah, pastikan semua objeknya mau masuk dulu ke targetnya ini ya. Nah, yang penting mau masuk dulu. Nah, cuma ini masih bisa diisi dengan gambar lainnya ya. Jadi setelah targetnya terisi dengan gambar, masih bisa diisi oleh gambar lain. Dan ini belum bisa langsung kembali. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini agar tidak bisa diisi oleh gambar lain ya, kita gunakan array isi target ini. Ya, di awal kita sudah menentukan bahwa array isi target ini semuanya bernilai kosong atau nol. Nah, jadi kita masukkan kondisi isi target itu di dalam pernyataan ini ya. Nah, jadi selain objek yang di drag itu bersinggungan dengan target dari masing-masing drop objek ini ya, target drop objek ini kita buat juga di sini n ya, isi target pada indeks yang kecil itu masih kosong atau bernilai 0. Jadi objek yang di drag bisa masuk ke dalam target yang bersinggungan. Dan kemudian kita berikan data nama dari objek yang di drag ya. Jadi di sini array isi targetnya ini masih kosong, kita isikan dengan nama dari objek yang di drag ya. Instance name dari objek yang di drop ya, di drag dan di drop itu. Di drop sesuai dengan target dropnya. Kita ketikkan di sini name. Nah, jadi array isi target akan diisi dengan objek yang di drop ya. Nama objek yang di drop. Oke, kita coba trace. Trace isi target. Kita save dan test movie. Nah, saya akan drag and drop apelnya ke sini ya. Oke, apel sudah masuk. Nah, oke. Nah, ini tidak bisa langsung ditarik karena datanya masih terisi. Jadi kalau saya drop di target yang pertama, nah ini keduanya masuk lagi. Nah, kalau gambar lain, dia nggak bisa langsung masuk ya. Karena di sini masih terisi dengan data dari instance name gambar apel. Kecuali bawa ke target yang lainnya, nah masih bisa. Cuma di sini nggak bisa lagi ya, karena di sini sudah terisi. Oke, kita buat kondisi di mana nanti ketika di drag kita hapus kembali ya, hapus kembali atau kosongkan kembali array isi targetnya. Nah, kita tambahkan di bagian drag ya. Nah, di sini kita tambahkan, kita buat dulu perulangan. Nah, di bawahnya di sini saya gunakan C. Saya pakai variabel B di sini ya. Nah, di sini saya pakai variabel B. For B dimulai dari 0, kemudian B kurang dari, saya pakai acuannya di sini nama buah ya.
nama buah dot length kemudian b++. Nah, di sini kita buat struktur percabangan lagi jika kita arahkan ke isi target ya, ke array isi target. Target pada indeks yang ke B itu sama dengan objek yang di drag atau nama objek yang di drag ya. Nah, di sini kita kosongkan lagi. Ya. Array isi targetnya kita kosongkan. Ya, array isi target pada indeks yang ke B. Kita berikan dia nilai 0. Tidak semuanya ya, tapi hanya pada indeks yang sesuai dengan nama objek yang di drag ya. Oke, kita save test movie. Nah, oke. Di sini saya masukkan dulu di yang kedua. Nah, kemudian saya keluarkan lagi. Ya. Nah, jadi dengan begini dia sudah masuk ya. Nah, oke. Kalau tadi karena masih berisi data ya, ketika di drag keluar itu datanya masih terbaca, jadi masih dianggap ada gambar yang mengisi, makanya tidak bisa dia menarik. Nah, dengan begini sudah bisa masuk ya. Nah, jadi ketika gambar lain kita arahkan ke target yang sudah berisi gambar, dia tidak otomatis menarik, kecuali ini dikeluarkan. Nah, seperti itu. Nah, kita perlu menambahkan fungsi apabila nanti kita arahkan ke target yang sudah berisi gambar, kita buat gambar lainnya itu kembali ke posisi awal. Ya, termasuk ketika di drop secara bebas. Nah, di sini kita gunakan acuan status objek ya. Nah, status objek kita pakai acuan. Di sini kita berikan nilai false. Saya isi di bawah mouse event target stop drag ya. Jadi status objek di sini kita berikan nilai false. Nah, jadi setiap kali di drop itu variabel status objek kita berikan nilai false, dan kemudian ketika dia masuk ke targetnya kita berikan nilai true. Status objek kita berikan nilai true. Nah, ini hanya menyatakan bahwa ketika ada objek yang mengenai target, ya target drop objeknya itu, nah, selain mengisi array target juga memberikan atau menyatakan variabel status objek bernilai true. Nah, jadi ketika nanti di drag lagi pada objek yang lain, nanti dia akan merubah lagi ke nilai false. Nah, jadi ketika nanti tidak mengenai target dari drop objeknya atau di tempat yang lain nanti di drop, ya, dia akan kita arahkan kembali ke titik awal. Nah, di sini kita buat perulangan secara terpisah ya. Tapi kita buat struktur percabangan dulu. Nah, di bawahnya ya. Jadi masih di dalam function drop. Saya akan buat di bawahnya di sini, saya kasih jeda biar tidak bingung dengan tanda kurung kurawal buka tutup nanti. Kita buat struktur percabangan jika status objek yang tadi itu masih bernilai false. Ya, jadi ketika di drop, ya anggap saja objek lain di drag and drop. Nah, ketika di drop itu dia pastikan masih bernilai false ya. Ya, sudah pasti dia tidak akan bisa masuk lagi ke target yang sudah berisi gambar karena di sini sudah ada yang menyatakan bahwa dia sudah berisi ya itu. Ya, kalau masih kosong baru bisa masuk gitu. Nah, di sini otomatis dia masih tetap bernilai false ya. Ini akan dilewati. Ya, ini akan dilewati karena kondisinya tidak terpenuhi itu ya.
Nah, sekarang ini yang kita berikan perulangan lagi. Ya, kita berikan perulangan. Saya pakai for variabel C. Saya pakai variabel C lagi. For C dimulai dari 0, kemudian C kurang dari, di sini saya pakai acuan array nama buah ya. Array nama buah dot length lalu C plus plus. Nah, di sini kita buat struktur percabangan jika objek yang di drag itu nama objeknya ya, jadi tambahkan dot name, jadi nama objek yang di drag itu nanti sama dengan elemen yang ada dalam nama buah, jadi nama buah pada indeks yang ke C dot name ya, jadi nama objek yang di drag dengan nama objek yang ada dalam array nama buah itu sama di sini. Nah, kita berikan di sini perintah untuk kembali ke koordinat awal ya. Jadi mouse event target dot x ya, koordinat x-nya ini mengambil nilai dari variabel pos x pada indeks yang ke C. Kemudian untuk koordinat y-nya juga di sini pos y pada indeks yang ke C. Oke, kita save dan tes Mopi. Nah, di sini saya drop di tempat yang bebas ya. Saya masukkan seperti itu. Nah, dia sudah masuk datanya dan saya coba isi dengan gambar lain. Nah, itu ya, dia tidak bisa mengisi lagi. Oke. Nah, sampai di sini sudah bisa dulu ya. Artinya sudah selesai untuk drag and drop-nya. Kita fungsikan dulu button submit-nya. Jadi ketika klik button submit nanti akan muncul yang namanya pop-up benar salah. Tetapi sebelum gambar ini masuk ke targetnya masing-masing, button submit dan button reset ini perlu kita disable dulu ya. Nah, kita buat dulu button submit-nya ya. Kita lanjut di bawahnya. Lanjut di bawahnya ini kita buat event untuk button submit. Ini instance name-nya btn sub ya. Kemudian add event listener mouse event dot click. Saya buat nama functionnya submit. Lanjut di bawahnya function submit dengan parameter mouse event. Nah, di sini kita lakukan pengecekan ya. Kita buat perulangan lagi. Saya akan gunakan variabel d di sini. Ya, biar nggak bingung di sini variabel c sudah terpakai, a, b juga sudah. For d dimulai dari 0, kemudian D kurang dari, saya pakai acuan di sini array nama buah lagi ya. Nama buah. Ya, nama buah yang kita jadikan acuan di sini. Nama buah dot length kemudian D plus plus. Nah, di sini kita buat dulu agar objek gambar buah yang sudah masuk ke dalam target ini tidak bisa di drag kembali ya. Kita buat dia tidak aktif ya. Kita berikan dia perintah mouse enable dengan nilai false. Nama buah pada indeks yang ke D dot mouse enable, kita berikan dia nilai false. Kemudian
kita berikan properti alpha agar terlihat agak redup ya. Jadi kalau misalnya button itu tidak aktif, kita berikan tampilan yang agak pudar itu, agak transparan ya. Nah, kemudian di sini kita lakukan pencocokan. Kita buat struktur percabangan jika kita gunakan array isi target untuk mencocokkan isi target, karena ketika gambar buah itu di drop pada target, dropnya ini akan langsung mengisi array target, array isi targetnya sesuai dengan instance name dari objek yang di drop. Isi target yang ke D ini sama dengan ya acuannya ke nama buah ya, nama buah pada indeks yang ke D dot name ya, nanti akan dicocokkan ya apakah nama objek yang masuk ke array isi target ini sama nanti ya posisinya urutannya dengan array nama buah. Nah, itu yang menjadi acuan benar atau salahnya gambar yang di drop itu ya. Nah, kalau misalnya dia sesuai, di sini kita berikan skor plus sama dengan, karena ada 4 jadi saya berikan tiap gambar 25. Nanti kalau sudah benar semuanya biar jadi 100 itu ya. Nah, kemudian langsung kita update pada dynamic text score-nya, hasil score.text conversi string score, dan kita trace ya nanti. Nah, trace benar. Nah, itu. Kemudian kita buat kondisi sebaliknya. Else. Nah, di sini trace salah ya. Sorry, di sini ada yang kurang. Salah, oke. Okay. Dan di sini kita buat button submit-nya tidak aktif setelah diklik. Jadi kita berikan di luar struktur for-nya ya. Di luar struktur perulangannya. btn sub kita buat tidak aktif lagi ya. Enable kita berikan nilai false. btn sub kita berikan nilai alpha 0.5. Nah, tapi sebelum ini kita harus nonaktifkan dulu buttonnya ya. Jadi sebelum targetnya mengisi semua target drop ya. Jadi sebelum gambarnya ini masuk ke dalam target dropnya masing-masing, kita buat dulu button submitnya tidak aktif, termasuk juga button resetnya ya. Nah, di sini saya akan buat function terpisah ya. Saya akan buat di bawahnya. Ini sebelum kita jalankan, kita buat dulu function untuk menonaktifkan button reset dan button submit. Saya buat function di bawahnya, function dengan nama disable button. Nah, ini kenapa dibuat function juga nanti agar bisa dijalankan langsung pada saat ini kita tes movie dan bisa nanti dijalankan melalui perintah klik button. Pertama button reset, kita berikan mouse
enable dengan nilai false. Ini saya copy ya. Nah, ini button presetnya juga kita berikan nilai alpha seperti ini ya. Dan di atas functionnya kita langsung ketikkan disable ya, disable button. Nah, ini ketika test movie nanti biar langsung kondisi buttonnya tidak aktif. Kita coba ya, test movie. Nah, ini tidak aktif ya. Kemudian kita buat function untuk mengaktifkan kembali. Ya. Function ini enable button. Nah, ini kondisi sebaliknya ya. Ini saya copy. Button reset ini kita berikan nilai true. Dan nilai alpha-nya 1. Ini true juga. Kemudian nilai alpha 1. Oke, kita save test movie. Nah, seperti ini ya. Nah, kita perlu membuat kondisi apabila seluruh target dari objek ini terisi dengan gambar, ya, atau array isi target itu sudah terisi dengan data nama objek seperti ini, agar button ini aktif ya. Nah, kita tambahkan dulu di sini ada namanya fungsi untuk mengecek ya, mengecek apakah seluruh array itu sudah terisi. Kita gunakan di sini variabel yang belum terpakai yaitu status target ya. Nah, di sini kita tambahkan di dalam function drop buah. Ya. Nah, ini di luar struktur perulangan dan di luar struktur percabangan. Jadi paling bawah ini ya. Masih di dalam function drop buah. Kita buat dulu di sini status target. Nah, kita berikan dia sebuah perintah untuk mengecek atau mencari nilai true atau false ya. Jadi di sini kita masukkan array isi target. Kita berikan dia perintah if free. Lalu kemudian function kurung buka isi target. Ya, kita arahkan ke array isi target. Kemudian kurung scroll buka enter. Di sini kita berikan perintah return pada array isi target dengan keterangan tidak sama dengan null. Ya, jadi ini artinya jika nanti array isi target itu sudah penuh, sudah semuanya terisi, ya, artinya kondisinya sama seperti ini, sudah semua terisi dengan data nama objek yang di drop, ya, nanti variabel status target ini akan bernilai true. Ya, apabila nanti belum terisi, dia akan bernilai false seperti itu ya. Kita buat di bawahnya, ya, di sini. Oh, ini harus ditutup dulu ya. Saya lupa ini, nanti error ini kalau nggak ditutup ya. Oke. Nah, ini kita bisa trace ya untuk mengecek. Trace status target. Oke, save dan test movie. Nah, jadi kalau misalnya ini di drop sembarangan, nanti akan dianggap false ya. Nah, saya akan drop 1, ini masih false. Ya. Oke, kemudian drop lagi, drop yang terakhir. Nah, ketika semua masuk ke dalam
targetnya masing-masing, entah itu dia sesuai atau tidak sesuai dengan namanya, yang penting sudah terisi semua target dropnya, target drop objeknya ya. Nah, ini dia bernilai true. Nah, ini yang kita cari ya. Jadi setelah dapat nilai true, barulah kita buat perintah untuk mengaktifkan kedua button ini, button submit maupun button reset. Oke. Nah, di bawahnya ini, ya ini langsung saja saya sambung di bawahnya ya. Kita buat struktur percabangan jika status target ini sudah bernilai true, ya, jadi selama nanti belum diisi oleh gambar buah atau objek gambar buah, belum masuk ke target dropnya masing-masing, ya ini masih bernilai false itu ya. Nah, di sini setelah dia bernilai true, barulah kita panggil function enable button. Nah, ini enable button kita jalankan di sini. Ya, kemudian sebaliknya else ya disable button ya. Jadi selama nanti belum penuh atau misalnya setelah dia penuh ya, kemudian nanti dikeluarkan lagi ya, kita disable lagi buttonnya itu. Ya, kenapa harus buat kondisi sebaliknya ya? Kita save test movie. Nah, misalnya ini sudah penuh ya. Nah, dan ini sudah aktif ya. Tiba-tiba nanti dikeluarkan satu lagi, dia ini tidak aktif lagi itu. Tuh ya. Oke. Nah, setelah ini kita coba tes cek. Nah, ini salah ya karena memang tidak sesuai ya. Oke, button reset belum berfungsi. Selanjutnya kita berikan event ke button reset. Lalu di bawahnya kita lanjut buat event untuk button reset. Nah, di sini saya akan tambahkan di bawahnya button submit ya. Saya pakai di sini instance name-nya btn reset. Add event listener mouse event dot click, dan di sini saya buat fungsinya namanya reset. Kemudian di bawahnya kita buat function dengan nama reset dengan parameter mouse event. Oke. Nah, di dalam function reset ini kita buat perulangan lagi untuk bisa mengembalikan semua objek ke posisi awal. Saya akan copy yang di atasnya ya. Jadi saya pakai perulangan dengan variabel d dengan acuan yang sama juga. Dan di sini semua objek yang ada di dalam array nama buah kita berikan nilai ke variabel atau nilai pada variabel yang ada di pos X dan pos Y. Nama buah pada indeks yang ke D, pada koordinat X-nya kita berikan nilai yang ada dalam variabel pos X pada indeks yang ke D. Kemudian ini saya copy untuk koordinat Y-nya. Dan karena di button submit ini semua objek gambar buah ini tidak bisa di drag kembali. Nah, di button reset kita aktifkan kembali ya. Kita berikan nilai mouse enable true. Kita berikan nilai mouse enable-nya true. Kemudian nilai alpha kita berikan 1. Kita save dan test movie. Nah, ini saya akan jawab benar dulu semuanya ya. Oke, klik button submit, benar, skor 100, klik reset. Nah, dia sudah kembali. Oke. Kita drag sekarang. Nah, ini nampaknya masih belum beres ya.
Ya, harusnya tadi ini. Nah, oke, tadi ketika masuk gambar ke salah satu target dropnya ini malah aktif dia. Kita tambahkan dulu ya, di sini memang belum selesai. Nah, ini kita perlu mengosongkan kembali array isi target ya. Array isi target ini kita kosongkan kembali. Ya. Nah, lanjut di bawahnya, isi target pada indeks yang ke D, kita berikan kembali nilai 0. Sama seperti di bagian awal. Di bagian atas itu kita sudah memberikan, nah ini nilai 0 ya, bernilai 0. Array isi target kita berikan nilai 0. Oke, kita save dan tes movie lagi. Nah, di sini saya akan jawab benar dulu, klik submit, skor 100, ini benar semua, reset kembali. Nah, oke. Apple kita bawa, nah oke. Nah, dia akan mengisi lagi dari awal ya. Klik submit. Nah, ini rupanya skornya masih nambah ya. Skornya kita reset juga ya. Oke, di sini saya akan tambahkan di bawahnya di luar struktur perulangan ya. Skor kita berikan nilai 0 lagi dan ini ya saya akan update langsung di dynamic text untuk skornya. Dan di sini kita disable lagi ya. Jalankan fungsi disable-nya, disable button-nya. Disable button dan fungsi acak ya, randomnya kita acak di sini. Oke, disable kita aktifkan lagi dan di bawahnya kita langsung jalankan function random buah. Nah, random buah. Jadi nanti ketika di reset biar diacak kembali. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk memastikan bahwa isi target ini benar-benar kosong, kita bisa trace isi target ya. Trace isi target di sini. Nah, saya copy yang ini. Trace isi target. Nah, seperti ini ya. Save dan test movie. Oke. Nah, ini masuk. Apple, lemon. Oke. Klik submit. Ya, ini benar. Kemudian klik reset. Ini kembali ke 0 dan ya isi target sudah kosong ya. Ya, oke. Ini sudah kembali dia ke settingan awal ya. Nah, sampai di sini sudah selesai ya untuk bagian scriptnya. Jadi selanjutnya di sini saya akan tambahkan notifikasi benar salah ya. Pop-up notif benar salah. Saya akan ambil dari contoh project yang versi pertama. Nah, jadi biar saya tidak lagi membuat ya. Ini saya akan copy. Ya, saya bawa ke sini ya. Nah, ini saya akan modifikasi dulu. Jadi, ini kan berupa movie clip. Nah, ini masuk ke dalam movie clip dulu ya. Oke, ini animasinya muncul seperti ini. Ya, saya akan atur ulang animasinya. Jadi ini saya akan hapus dulu. Remove frame. Ya, dan posisinya akan saya atur biar di tengah-tengah ya, center seperti ini. Oke, saya akan buat animasi dengan interval
10 frame ya. Nah, di sini saya akan buat keyframe. Dan di keyframe awal ini saya akan buat menjadi sebuah classic twin. Nah, ini saya akan atur ukurannya di mungkin sekitar 20 ya. Nah, 20. Sorry, ini belum terkunci. Nah, 20 saya atur ulang lagi posisinya. Nah, seperti itu ya. Dan saya akan berikan efek easing ya. Di sini ada yang namanya time remapping. Ya, saya akan buat dia itu cepat di awal dan lambat di akhir ya. Di sini saya akan gunakan yang ini. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Dan di frame 10 saya akan berikan perintah stop. Sedangkan di frame satunya di sini tetap seperti ini ya. Oke. Nah, ini saya akan posisikan dulu tepatnya di sini. Oke. Pastikan sudah di tengah-tengah ya. Nah, rupanya kurang naik dikit. Yang seperti ini perlu dieksperimenkan dulu ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Oke. Nah, ini kita perlu memberikan yang namanya instinim dengan penomoran di belakangnya ya. Nah, jadi balik dulu ke script yang di awal ya. Nah, di sini ada yang belum terpakai yaitu notif ya. Oke, kita duplikat dulu. Bukan duplikat ya. Saya copy dulu di sini ya. Saya copy. Nah, saya akan letakkan tepat di sebelah sini ya. Ini tidak perlu diduplikat, cukup di copy saja di stage. Oke. Nah, kembali ke timeline utama ya. Tadi ini di dalam movie clip pop-up benar salah. Nah, ini sebelumnya sudah saya isi ya dengan instant name pop-up ya dari contoh yang sebelumnya. Sekarang di sini tinggal kita tambahkan penomoran. Di sini pop-up 1, kemudian yang ini pop-up 2, ini pop-up 3, sorry. Ini pop-up 3. Oh, ini 2 ya harusnya, kok malah 1 di sini. Oke, 2, di sini 3, dan di sini pop-up 4. Ya, di sini pop-up 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Oke, kita perlu menambahkan instantinnya ini dalam array notif ya. Di dalam array notif ini kita ketikkan pop-up 1, kemudian pop-up 2, pop-up 3, dan pop-up 4. Nah, kita register dulu di dalam array notif. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya memanggil agar nanti ketika gambarnya itu benar, dia akan memanggil atau menampilkan tanda benar. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya gambarnya tidak sesuai, ya tanda salah yang akan muncul. Kita masuk kembali ke button submit. Nah, button submitnya di sini di bagian struktur kondisional atau percabangan ketika memberikan skor. Nah, di sini ya. Oke. Sebelum trace benar, saya tambahkan di sini notif ya. Ya, kenapa notif? Karena
pop-up yang tadi ada di dalam array notif. Notif pada indeks yang ke D, ya. Nah, di dalam pop-up notifikasi itu saya sudah membuat function dengan nama benar ya. Nah, ini benar dan salah. Jadi tinggal dipanggil saja di sini. Benar. Seperti itu. Kemudian ini notif pada indeks yang ke D untuk kondisi yang salah. Kita panggil function salah. Oke, kita save dan test movie. Nah, ini memang dari awal sudah saya set, dia tidak terlihat ya. Visible bernilai false. Tinggal di sini saya akan coba jawab benar dan ada salah. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian di reset kembali. Nah, ini harusnya dia hilang ya. Nah, ini kita ke button reset. Nah, di button reset ini kita tambahkan perintah untuk kembali ke frame 1. Kita tambahkan di dalam perulangan for-nya. Nah, di bawahnya isi target. Kita tambahkan di sini array notif pada indeks ke D. Nah, ini kita berikan perintah go to end. Go to end play bisa, go to end stop bisa. Saya pakai go to end stop. Go to end stop 1. Nah, seperti itu ya. Jadi memberikan perintah kepada seluruh movie clip pop-up notifikasi itu untuk kembali ke frame 1. Kita save dan tes movie lagi. Saya coba di sini jawab benar dan salah ya. Nah, kemudian klik. Oke, ini sudah tidak aktif. Klik reset kembali. Nah, oke, sudah ya. Oke. Nah, salah semua. Kemudian di sini saya jawab benar semua dulu. Apple, lemon, pear. Submit. Oke. Sudah ya. Sampai di sini sudah beres semuanya. Nah, selanjutnya terakhir kita tambahkan pemanis ya. Jadi ketika di drag objeknya itu biar ada tampak bercahaya itu ya. Itu namanya efek glow. Nah, untuk efek glow ini kita perlu menambahkan variabel untuk tipe data array-nya ya. Nah, jadi di sini kita tambahkan dulu. Saya akan buat di sini ya, kita buat variabel untuk tipe data array. Pertama di sini ada efek glow ya. Efek glow. Di sini kita mengatur 3 warna ya. Jadi warna yang pada saat objek itu di drag dan pada saat objek itu dicek benar salahnya. Jadi kalau misalnya pas benar nanti keluar warna hijau, ketika misalnya warna yang salah itu warna merah ya. Objeknya yang salah itu warna merah. Berarti di sini kita buat 3 variabel lagi untuk tipe data array. Efek glow 1, kemudian di sini efek glow yang kedua, lalu efek glow yang ketiga. Oke, ini saya lipat dulu ya biar lebih luas. Nah, ini tambahannya ya, efek glow 1, efek glow 2, efek glow 3. Ya. Kemudian nah, di sini saya tambahkan ya, mungkin di bagian atas saja. Ya. Kita buat pengaturannya dulu ya. Untuk efek glow, ya, di sini saya sudah copy tadi. Efek glow yang pertama ini untuk objek ketika di drag. Ya, di contoh yang di awal saya tunjukkan itu dengan warna coklat ya. Coklat terang itu. Nah, di sini kita berikan pengaturan ya. Jadi pengaturannya banyak. Ini kenapa sebabnya kita menggunakan array. New,
kemudian glow filter, ya nanti akan nambah di atas sendiri ya. Glow filter, kurung buka di sini kita masukkan kode warna. Nah, sebelumnya kita cari dulu kode warnanya ya. Saya mau cari kode warna di sini untuk fill color. Nah, saya pakai warna warna ini ya, JC9900 ya. Oke. Nah, setelah memilih kode warna, nanti pada panel color ini ada kode warna, bisa kalian copy ya, kode warna atau kode heksadesimal namanya. Nah, format penulisannya di sini 0x lalu kemudian kode warnanya. Ya, kode warna kemudian koma di sini seberapa terang ya. Jadi di sini nilai alpha. Biasanya saya pakai di sini 0,5 ya, seperti biasanya nilai alpha setengah 50%. Kemudian koma di sini. Nah, di sini pengaturan blur X dan blur Y-nya. Di sini saya pakai 30 saja. 30 biar tidak terlalu luas nanti ya. 30 untuk X dan Y-nya. Nah, kemudian kurung siku tutup. Oke. Nah, ini kita coba dulu. Nah, bagaimana menambahkan biar ketika di drag efeknya muncul ya. Nah, di sini kita panggil ya. Panggil di bagian function drag ya. Jadi di bawahnya mouse event target start drag ya. Nah, di sini mouse event target saya copy. Kita tambahkan filters ya. Filters. Di sini kita panggil nama variabel yang tadi ya, yaitu efek glow 1. Oke, kita save dan test movie. Nah, itu sudah mau ya. Nah, oke, sekarang ini harusnya ketika di drop dia hilang ya. Nah, ini biar bisa hilang, kita ke function drop. Kita ke function drop buah. Di bagian bawah stop drag kita tambahkan mouse event target sama juga filters. Di sini kita kosongkan array-nya dengan mengetikkan kurung siku buka tutup. Oke, seperti ini ya. Save dan test movie. Nah, jadi ketika di drop ya, efek glow-nya hilang gitu. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan dulu pengaturan untuk efek glow yang kedua dan ketiga. Di sini saya copy, jadi biar tinggal mengubah warnanya saja ya. Efek glow 2, kemudian efek glow 3. Nah, untuk efek glow 2 di sini untuk yang warna hijau ya. Nah, untuk warna benarnya ya. Saya pakai yang ini ya, 3390 ya. Oke, ini saya copy. Saya taruh di efek glow 2. Kemudian yang efek glow 3 ini warna, kalau misalnya gambarnya salah, warna ini ya. Nah, ini. Ini saya taruh di efek glow 3. Ini untuk warna merah. Ya, ini warna hijau dan ini warna coklat terang. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan di bagian button submit.
Jadi ketika nanti gambarnya sesuai dan itu benar, nanti akan ditambahkan efek glow warna hijau dan begitu sebaliknya. Nah, ini sebelum skor ya. Oke, ini kita arahkan ke elemen pada array nama buah. Nama buah pada indeks yang ke D. Nah, kita tambahkan di sini filters. Nah, ini efek glow yang kedua ya. Efek glow 2. Kemudian di bawahnya ini saya copy. Di bagian else, efek glow yang ketiga untuk yang warna merah. Oke, kita save dan tes movie. Nah, di sini saya akan jawab benar salah ya. Oke. Submit. Nah, seperti itu ya. Nah, pastikan yang muncul warna hijau itu pada gambar yang benar. Oke. Di sini kita reset kembali. Nah, ini harusnya dihilangkan juga ya. Oke, ini kita reset lagi. Di button reset, kita perlu menambahkan ya ini ya. Nama buah. Nah, ini. Nama buah yang pada indeks ke D, filters kita berikan dia array kosong seperti ini. Jadi di reset kembali, save dan tes movie. Oke, kemudian ini submit lalu reset lagi. Nah, oke. Submit, reset. Sampai di sini sudah selesai ya. Jadi nanti kalau mau ditambahkan suara misalnya atau audio, musik, sound effect, silakan bisa ditambahkan karena itu yang belum saya bisa bahas pada tutorial ini ya, biar tidak terlalu panjang nanti. Oke, nanti kalau ingin mengembangkan lagi ke model yang lain, silakan bisa dicoba, dieksplor lagi ya. Oke, sampai di sini sudah selesai. Silahkan dicoba. Semoga berhasil dan semoga tidak error. Karena ini lumayan banyak ya codingnya. Dan mungkin satu lagi nanti bisa ditambahkan timer biar lebih menarik ya. Oke, sampai jumpa pada tutorial-tutorial berikutnya ya.